yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat kajian, yang kelima launching, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, teman-teman di rumah, bagi yang tidak melaksanakan puasa, bagi udah merasa kelaparan atau haus, silakan minum. Jangan lupa baca basmalah atau doa sebelum makan. Oke, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga bacaan basmalah tadi dapat melancarkan acara pada sore hari ini. Menginjak acara yang kedua yaitu kalam ilahi. Untuk yang bertugas kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk yang bertugas telah membacakan kalam ilahi pada sore hari ini. Menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Fauzi selaku Ketua Panitia acara pada hari ini. Untuk Saudara Fauzi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMK SMT Yogyakarta dan yang mewakili, yang terhormat kepada Bang Dalil selaku pengisi pada sore hari ini, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMK SMT Yogyakarta, serta temanku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kajian pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Terima kasih kepada Abang Daniel yang sudah berkenan hadir dan menjadi pengisi pada sore hari ini. Semoga kita dapat mendapatkan ilmu serta menambah wawasan kita. Terima kasih juga kepada seluruh siswa yang sudah mengikuti acara kajian pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah meluangkan waktu serta pikirannya agar terlaksana kajian pada sore hari ini. Saya selaku Kuta Event mohon maaf yang sebesar-besarnya
Bila ada kekurangan dalam menjalankan event pada sore hari ini, semoga event kali ini bisa berjalan dengan lancar dan menambah manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fauzi yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK SMT Yogyakarta. Untuk perwakilan akan disampaikan oleh Ibu Endah Yuli Astanti, SAG MPD. Kepada Bu Endah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, sore ya. Pada sore hari ini kita tetap punya semangat pagi. Anak-anakku yang di rumah, apa kabar kalian? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan berkah usia dan juga berkah ilmu kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan tuntunan beliaulah, dengan tuntunan Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, kita saat ini masih memegang agama Allah. Pertama, Ibu sampaikan terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Dalil Maulana yang telah menyempatkan waktu di masa pandemi ini. Kita siswa-siswi kita mempunyai ide ingin melaksanakan kajian walaupun secara online. Dan berikutnya Ibu ucapkan terima kasih juga kepada kalian para panitia telah menyiapkan dari mungkin sebulan yang lalu ya. Dari sebulan yang lalu nyeteng mau dibuat seperti apa, karena memang biasanya kita selalu mengadakan acara seperti ini offline di aula Ustadz. Tetapi karena ini masa pandemi, maka kita tidak bisa melaksanakan secara bersamaan karena sudah berkerumun. Maka kita akan melaksanakan secara online. Dan Ibu selalu berharap tidak mengurangi kehikmatan kita untuk belajar. Kita saat ini memperingati 1 Muharram, tahun baru Islam. Ya, 1 Muharram, tahun baru Islam. Walaupun saat ini kita sudah masuk hari ke-10. Ya, sekarang kita masuk hari ke-10 atau Asyura sudah. Nah, apa yang kita bisa ambil dari 1 Muharram? Nah, jadi sebenarnya intinya di situ adalah hijrah. Walaupun sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang lain selain hijrah, tetapi hijrah menjadi momen terpenting. Nah, menjadi momen terpenting di 1 Muharram ini. Maka apa yang kita bisa ambil pelajaran dan apa yang kita bisa lakukan saat ini? Hijrah kita saat ini bukan tempat kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi seperti tema dari panitia saat ini, let's hijrah bi istiqomah. Mari kita berhijrah dan menjadi seorang yang istiqomah. Nah, hijrah itu berangkat dari sesuatu yang buruk menjadi baik, dari sesuatu yang kurang menjadi lebih. Ingat, setiap kali ada tahun baru kita selalu berdoa, kullu amin wa antum bi khairin. Ya kan? Jadi setiap tahun baru maka
antum bi khairin. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan kebaikan. Mari anak-anakku yang di rumah maupun yang di sini, para panitia, ibu mengajak diri saya sendiri dan juga semua anak-anakku SMK SMTI Yogyakarta, mari kita berhijrah. Hijrah dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Dari yang dulu mungkin masih kurang taat kepada Allah, kita tingkatkan taat kita. Yang dulu belum taat kepada Allah, kita mulai untuk mentaati. Hijrah bukan seperti membalik tangan, tetapi hijrah perlu proses. Nanti insya Allah Ustadz Dalil Maulana akan menjelaskan dengan rinci seperti apa. Tapi yang pasti ibu mengajak kalian semuanya, jangan pernah berpikir bahwa saya sekarang masih belum baik, jadi saya tidak akan berhijrah. Ya, karena kita merasa belum baik itulah maka kita harus berhijrah. Dan berhijrah bisa dimulai dari sesuatu yang kecil. Oke? Sesuatu yang kecil saja, tidak usah berpikir besar. Contoh, kalian berpikir mau tahajud tiap hari sampai 8 rakaat, jangan dulu. Kalian sampai di step mana dulu? Ketika kalian belum 5 waktu belum tertib, tertibkan dulu 5 waktunya. Ini hijrah pertama kita. Kita harus punya target dalam hidup, nak. Gitu, anak-anakku yang di rumah. Mohon maaf, ini tadi ibu kepala sekolah tidak bisa hadir karena beliau berada di luar kota. Jadi kami mewakili beliau untuk memberikan sambutan. Selamat mengikuti kajian anak-anakku semuanya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian punya ruh, punya semangat atau ghirah untuk berhijrah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu saja yang ibu sampaikan. Selamat dan semangat untuk semua hal. Jangan banyak mengeluh, walaupun pandemi kita dikit-dikit alasannya wah pandemi, jadi kita tidak melakukan ini, wah pandemi kita tidak melakukan ini. Jangan. Ini adalah ujian dari Allah supaya kita bisa menjadi orang yang istiqomah. Pandemi tidak pandemi, iman kita harus tetap kuat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endah yang telah memberikan sambutan. Menginjak acara yang keempat, yaitu kajian. Nah, dari kajian ini aku mau cerita sedikit nih. Jadi tuh sekarang tuh banyak banget anak muda yang kepengen hijrah, tapi tuh udah takut duluan, takut kalau berhenti di tengah jalan. Nah, ataupun juga udah hijrah tapi udah berhenti gitu aja, jadi nggak istiqomah gitu. Nah, jadi pada kajian hari ini, gimana sih caranya kita biar istiqomah dalam menjalani hijrah? Kebetulan pas banget temanya yaitu Let's Hijrah bi Istiqomah. Kami mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu Abang Muhammad Dalil Maulana. Ya, sebelum itu aku mau kenalin dulu nih, siapa sih sosok dari Bang Dalil Maulana? Bang Dalil Maulana yaitu seorang aktivis dakwah dari Yogyakarta, dan dia adalah seorang penulis lepas dan juga seorang blogger. Dia dulu adalah alumni dari SMP Negeri 10 Yogyakarta dan meneruskan pendidikan di SMA Negeri 5 Yogyakarta dan lanjut ke perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Untuk udah ya, langsung aja kita panggil Bang Dalil ini. Mari Bang Dalil, silakan. Oke, apa kabar Bang Dalil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini mau langsung dikasih ke saya? Ya. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumin hadza ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabaraka rahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya Allah himpun kita di dalam majelis yang insyaallah dirahmati Allah ini. Meskipun pandemi semoga tidak mengurangi kehikmatan, kebaikan dan rahmat yang akan Allah curahkan. Karena insyaallah jika kita menilik hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, bahwasanya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk berakrab dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Dan karena terbatas oleh pandemi ini, maka bukan jalan yang kita tempuh bukan benar-benar jalan yang menggunakan kaki, akan tetapi ini lebih ke pengorbanan waktu yang insya Allah setiap detiknya itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, setiap menitnya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi benar-benar menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Masya Allah tabaraka rahman. Untuk yang belum kenal mungkin bisa cek langsung saja di Instagram, langsung promosi ya walaupun insyaallah di @abangdadil. Tapi bukan itu yang pengen abang tekankan. Mungkin teman-teman yang sedang nonton ini kaget, itu yang isi materi kenapa pakaiannya seperti itu. Gini teman-teman, abang ingin tekankan bahwasannya sebagai seorang pemuda, di mana sebagai agent of change, agen perubahan, seorang pemuda itu mesti tahu hal-hal apa yang kemudian mesti dia rubah dalam dirinya. Apakah benar penampilan saja, hati, pikiran, atau segala macam dalam bentuk kehidupannya. Maka pertama-tama perlu sebelum berhijrah, sebelum memasuki tema utama yaitu hijrah, kita perlu tahu siapa diri kita. Maka insya Allah kita yang ada di sini, baik yang di rumah maupun panitia yang ada di sini, semuanya sama-sama pemuda. Pun ibu guru yang menyempatkan waktunya di sini, insya Allah termasuk ke dalam golongan pemuda. Karena menurut Kemenpora, itu pemuda itu siapa saja yang usianya masih di bawah 40 tahun. Karena tadi ibu guru yang nampak di depan itu, wah ini kayaknya masih 25 tahun namanya. Masya Allah. Pemuda dalam Islam itu oleh Allah diabadikan sebagai sosok yang mulia, sosok yang istimewa. Karena pemuda itu identik dengan pembaharuan, identik dengan warna hijau yang nyaman dipandang mata, yang senantiasa berinovasi dengan critical thinkingnya. Maka Allah sampaikan melalui sunnah Rasulnya, yaitu dimana setiap sepekan sekali kita membaca surat ini, suratil Kahf, surat yang menceritakan tentang pemuda. Meskipun arti Al-Kahfi sendiri adalah 2, tetapi diceritakan di situ adalah tentang pemuda. Di dalam suratil Kahf ditemukan konsep-konsep kepemudaan di sana, sifat-sifat kepemudaan. Di ayat fityatun amanu birabbihim innahum fityatun. Yang pertama, innahum fityatun amanu birabbihim. Yang kedua, yang ketiga, wazidnahum huda. Kemudian yang keempat, warabatna ala qulubihim. Yang kelima, isqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Maka sebelum kita hijrah, perlu kita mengenal diri sendiri dulu sebagai seorang pemuda, bahwa pemuda itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena pemuda itu tidak akan langsung percaya begitu saja, kan? Pemuda itu enggak langsung, oh iya adalah iya, belum tentu. Maka ini diabadikan juga di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-260 ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
beliau meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau itu menghidupkan yang mati? Maka kata Allah, weh Ibrahim, kamu ini nggak percaya apa? Maka Ibrahim berkata kepada Allah, bukan, bala, katanya, tentu aku percaya ya Allah, tetapi aku ingin hatiku tenang. Maka Allah perintahkan, engkau tangkaplah 4 ekor burung, lalu kau cincang-cincang mereka, kemudian kau sebarkan ke 4 cincangan burung itu ke 4 sudut berbeda, di gunung sebelah sana, gunung sebelah sana, gunung sebelah sana, dan kembalilah ke tempatmu tadi. Maka Ibrahim alaihissalam, dia kembali, dan kemudian mukjizat Allah datang, di mana ke-4 burung itu kembali hidup mendatangi Ibrahim. Masya Allah, tabarakar rahman. Begitulah pemuda, dia tidak akan tenang hatinya kalau tidak tahu bagaimana prosesnya. Pemuda tidak akan tenang hatinya kalau tidak tahu langsung praktek langsung. Makanya kenapa kok banyak pemuda yang pengen bawanya tuh praktek aja, ingin beragama cepat-cepat praktek, pengen belajar langsung praktek gitu. Makanya ada SMK gitu kan. Nah, karena SMK banyak prakteknya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakar rahman. Pemuda, fidyatun amanu birabbihim, pemuda yang beriman. Nah, tadi seperti yang sudah dibacakan di ayat Al-Baqarah, tadi dibacakan oleh 2 teman kita. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, di situ kita menemukan sebuah konsep sederhana saja teman-teman, bahwa sebelum hijrah kita perlu beriman. Karena yang Allah sebutkan, orang yang berhijrah dan berjihad itu adalah orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, Allah itu menyebutkan manusia itu bermacam-macam. Ya ayyuhallazina amanu, itu manusia. Kemudian ada insan, manusia. Di Quran surat An-Nas itu manusia yang disebut. Tetapi ini benar-benar khusus orang-orang yang beriman. Maka sebelum berhijrah, tentu konsep dasar yang perlu kita ketahui adalah tentang beriman. Begitupun dengan pemuda-pemuda Kahfi yang diceritakan, yang tertidur selama 309 tahun. Karena siapa sangka bahwasannya para pemuda itu melakukan sebuah tindak revolusioner pada saat itu di kaumnya. Mereka melakukan sebuah tindakan yang bahkan di luar nalar. Karena sebagai seorang pemuda itu, dia berinovasi. Mereka berinovasi. Aku tahu ini, kaumku itu saat ini belum bisa aku rubah. Justru mereka yang berpotensi mengubah kami. Maka mereka pun mengasingkan diri. Fidyatun, pemuda, amanu birabbihim, beriman kepada Rabbnya, wazidnahum huda, mereka mendapat tambahan petunjuk. Maka para pemuda ini memutuskan untuk mengasingkan diri di dalam gua, keluar dari zona nyamannya, keluar dari gegap gempita kota, menuju ke sebuah tempat terpencil yang bahkan bisa dibilang tidak ada sumber daya sama sekali. Masya Allah, tabarakar rahman. Dengan niat hanya berhari-hari, ternyata Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Di situ Allah turunkan petunjuknya, wazidnahum huda. Allah tambahkan petunjuk kepada para pemuda yang beriman itu. Kemudian Allah warabatna ala qulubihim, kemudian Allah rekatkan hati mereka. Maka para pemuda ini perlu kita contoh, di mana mereka satu sikap iman yang sederhana yang belakangan ini hilang, yaitu meninggalkan sesuatu yang sifatnya bisa mengubah keadaan kita menjadi lebih buruk. Maka ini para pemuda yang sekarang ini lagi zamannya kan, lagi zamannya para pemuda di mana kita mengalami bonus demografi. Jadi pemudanya lagi banyak-banyaknya, Mas. Itu tren hijrah itu